Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Hari ini Minggu 24 Januari 2021, kita bersama beribadah memasuki hari Minggu biasa kedua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik, sekalipun karena pandemi dan kita masih belum dapat beribadah bersama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, menyiapkan hati dan pikiran untuk datang dan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah hari ini. Selanjutnya, untuk kegiatan-kegiatan di GKJ Jakarta dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.ggcjakarta.org. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Neni Suprihartati MTH. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Ibadah Minggu biasa kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Silakan duduk. Santo Agustinus pernah mengatakan,
Tidak ada orang suci tanpa masa lalu, dan tak ada pendosa tanpa masa depan. Keselamatan dapat diraih orang berdosa yang mau percaya dan melakukan pertobatan. Panggilan untuk bertobat, percaya, dan mengikut Dia telah dinyatakan Tuhan Yesus sejak Ia mulai memberitakan Injil. Ia berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Kitab Yunus pun mengisahkan pertobatan Niniwe. Dosa penduduk Niniwe telah mengingkari perjanjian mereka dengan Allah. Namun, atas perintah Allah, Yunus menyerukan pertobatan, hingga akhirnya mereka percaya dan berbalik kepada Allah. Seruan untuk bertobat, percaya, dan mengikut Yesus adalah panggilan bagi umat Tuhan, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Umat percaya diajak untuk memusatkan perhatian kepada Allah, bukan semata-mata kepada istri atau suami, pada barang milik kepunyaan. Oleh karena itu, janganlah berhenti pada tahap panggilan untuk bertobat dan percaya saja, tapi hendaklah kita juga meresponi panggilan untuk mengikut Dia. Dengar panggilan Tuhanmu, janganlah kau bimbang tertegun. Datanglah segera, datang padanya, kasih-Nya tak ada batasnya. Engkau dikasihi Tuhan, diselamatkan dari dosamu. Dia yang selalu memimpinmu dalam suka duka hidupmu. Bersyukurlah kepadanya atas kasih karunia-Nya yang dilimpahkan Tuhan padamu. Dengarlah panggilan Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dari Niniwe hingga Sungai Yordan, dari Yunus hingga Yohanes, telah Kau bentang kumandangkan seru pertobatan. Kerasnya Engkau mengingatkan Niniwe melalui Yunus menunjukkan betapa pentingnya arti pertobatan atas kejahatan dan dosa-dosa. Lantangnya suara Yohanes Pembaptis di gemericiknya Sungai Yordan adalah bukti betapa setiap manusia wajib percaya dan mengikutimu. Bapa yang di surga, lewat Yunus dan Yohanes, Engkau memanggil kami demi membeningkan kembali hati manusia dari noda-noda dosa. Ampunilah kami yang percaya namun tak sepenuhnya mengikutimu, yang menyatakan sebagai pengikutmu tapi sesungguhnya setengah hati, yang gemar menyerukan nama-Mu namun akrab dengan pelanggaran. Bapa yang di sorga, ajarkan kami untuk menyatukan sikap bertobat, percaya, dan mengikutimu. Amin. Kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang ke hadapannya,
mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti yang dinyatakan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kita berdoa. Kami bersuka cita selalu ya Tuhan, dalam keadaan apapun Engkau menolong dan menguatkan kami untuk bersuka cita, karena kami memiliki Juru Selamat, Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita, kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami, untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, yang mengurapi kami dan menguasai kami ketika kami mendengar dan merenungkannya. Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan pertama, Yunus 3 ayat 1-5 dan ayat 10. Yunus 3 ayat 1-5 dan ayat 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 10.
ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Percayalah padanya tiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di depan-Nya. Allah itu tempat perlindungan kita. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Hanya angin sajalah orang-orang yang hina, suatu dusta sajalah orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka semua lebih ringan dari angin. Janganlah percaya kepada mereka. Hanya dekat Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Jangan kau taruh harap yang sia-sia pada perangkasa. Bila hartamu bertambah, jangan hatimu lengkap padanya. Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar.
kiranya ku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, ku tak akan goyah. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga, bacaan Injil dari Injil Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat 20. Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Yesus tampil di Galilea untuk memberitakan Injil Allah dan memanggil murid-murid yang pertama diawali dengan kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kemudian setelah dibaptis oleh Yohanes, Yesus dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun untuk berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Dan setelah Yesus berpuasa, Yesus dicobai oleh iblis. Runtutan kisah ini hendak memperlihatkan bahwa Yesus yang adalah anak Allah tidak datang tiba-tiba, tidak langsung datang begitu saja untuk menunjukkan kuasa dan wibawanya, lalu berseru-seru dan mengatakan, memerintahkan orang untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Yesus yang adalah anak Allah, mengikuti kehendak Bapanya, menjalani kehidupan sebagaimana manusia hadapi. Pembaptisan Yesus menunjukkan bahwa ia melakukan pekerjaan atas perkenan Allah. Ia juga dibaptis sebagaimana orang-orang juga dibaptis. Kisah ia dicobai menunjukkan bahwa ia sebagai anak Allah pun mengalami pencobaan. Dan kisah tersebut hendak memperlihatkan bagaimana kita dapat bersikap seperti Yesus ketika iblis mencobai kita. Yesus tahu bahwa manusia tidak bisa lepas dari pencobaan iblis. Untuk itu kan setiap minggu kita diajak berdoa dengan mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ketika Yesus memberitakan Injil dengan mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus bermaksud untuk mengatakan, kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, kita tidak tahan pada pencobaan iblis, ya jangan kita malah asik terus menikmati pencobaan itu. Kita tidak mau keluar dari pencobaan itu, tapi segeralah bertobat dan percaya kepada Injil. Nah, kadang manusia atau kita, saya dan saudara tahu bahwa saya melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya jatuh dalam pencobaan iblis, tapi ketika orang mengingatkan, ketika kita diingatkan, kita tidak segera bertobat. Apa yang kita lakukan? Kita menyalahkan iblis. Ya, iblis mencobai saya. Itu juga yang dilakukan oleh manusia pertama. Saudara-saudara, bukan itu yang menjadi utama. Tapi yang penting adalah menyadari apa yang kita sudah buat itu tidak benar di hadapan Allah dan dilanjutkan dengan pertobatan. Yesus katakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya, percayalah pada berita sukacita, berita keselamatan. Jika kita mau bertobat, maka akan ada pengampunan dan keselamatan di dalam Kristus. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan pernah menunda untuk menyesal dan bertobat. Jangan pernah berpikir, kedatangan Tuhan itu masih lama. Kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak tahu, nanti ajalah bertobatnya. Kita sedang asik dengan menikmati kesenangan dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, Yesus katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus tidak hanya mengatakan mari ikut aku, tapi dengan jelas ia katakan apa yang akan dilakukan oleh Yesus kepada orang yang dipanggil, orang yang diajaknya, yaitu menjadikan mereka, saya dan saudara, sebagai penjala manusia. Yesus memanggil murid-muridnya, memanggil saya dan saudara untuk menjala atau menjaring atau menangkap manusia. Artinya,
kita dipanggil oleh Yesus untuk mengingatkan sesama manusia agar bertobat dan seturut dengan perintah Tuhan. Kita diajak untuk mengumpulkan kembali yang keluar dari jalan Tuhan. Tema kita minggu ini adalah dipanggil untuk bertobat dan mengikut Dia. Mungkin kita mengatakan, ya saya sudah ngikut Dia kok, saya sudah menjadi pengikutnya, berarti saya kan sudah hidup sebagai orang yang bertobat, saya percaya kepadanya, saya sudah percaya, saya sudah mengikut Dia, saya sudah bertobat. Saudara-saudara, ketika Yesus melihat Simon dan Andreas sedang menebar jala di danau, artinya Simon dan Andreas sedang bekerja. Dan Yesus katakan, mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa yang dilakukan oleh Simon dan Andreas ketika mendengar ajakan Yesus? Alkitab menceritakan, atau kalau kita baca tadi di Alkitab dikatakan, lalu mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Mereka meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Begitu juga ketika Yesus melihat Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala dalam perahu dan memanggil mereka, Alkitab juga menuliskan mereka, yaitu Yakobus dan Yohanes, meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Orang-orang yang dipanggil dan diajak oleh Yesus bukan orang-orang yang sedang tidak ada kerjaan, bukan pengangguran, bukan orang-orang yang lagi nongkrong-nongkrong sambil ngopi, tapi orang-orang yang sedang bekerja. Dan yang menarik dari kisah ini, baik Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, ketika dipanggil dan diajak oleh Yesus, mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Mereka tidak mengatakan, Tuhan sebentar ya saya beresin dulu jalannya, Tuhan sebentar ya sampai ikan-ikan ini saya bisa tangkap semua. Tapi dikatakan mereka segera meninggalkan pekerjaannya dan mengikut Yesus. Saudara-saudara, ini bukan berarti kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus meninggalkan pekerjaan kita. Orang yang dinyatakan sebagai pengikut Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati mau mengikut Yesus. Bukan berarti yang tadinya saya ini bekerja sebagai dokter loh. Tapi karena saya mendengar panggilan Tuhan dan saya ingin bekerja untuk Tuhan, maka saya tinggalkan pekerjaan saya sebagai dokter dan saya sekolah menjadi pendeta. Wah, keren juga ya kalau bisa begitu ya. Atau orang yang saya pengusaha, tapi saya tinggalkan usaha saya, lalu saya menjadi penginjil atau bekerja di gereja, penuh waktu di gereja. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi kata meninggalkan memiliki makna bertobat. Kita kalau bilang orang sudah bertobat tapi masih melakukan perbuatan yang tidak benar, saya tahu, saya sadar bahwa saya tidak benar. Saya sudah bertobat, tapi saya masih melakukan perbuatan itu namanya belum bertobat. Saya belum meninggalkan perbuatan yang saya sadari bahwa saya salah. Bertobat berarti meninggalkan kehidupan yang lama dan berbalik untuk berjalan dalam kehidupan yang baru. Murid-murid pertama telah bertobat. Setelah meninggalkan pekerjaan, dikatakan mereka mengikut Yesus. Ajakan untuk mengikut Yesus bukan sekedar mengikuti dari belakang. Kalau bahasa Jawanya, apa tuh Mbak Lia yang tahu bahasa Jawa? Ngintili gitu ya. Ngikutin aja gitu, pokoknya ngintil aja gitu, kemana aja ibunya pergi ikut di belakangnya gitu ya. Mengikuti di sini bukan berarti itu. Hanya menjadi pengikut, pokoknya ngikutin aja di belakangnya. Kata mengikut di sini berarti mau meneladan, mau mencontoh kehidupan Yesus. Apa yang kita lakukan adalah mengikut atau mencontoh apa yang Yesus kerjakan. Sehingga Yesus katakan, mari ikutlah aku. Mari kalau sudah lihatlah kehidupanku,
dan lakukanlah apa yang aku lakukan. Itu artinya bekerja sebagai penjala manusia, kita bekerja agar orang lain juga mencontoh kehidupan kita. Kita menjadikan diri kita sebagai contoh bagi orang lain, karena kita mencontoh kehidupan Yesus. Saudara-saudara, bacaan kita dari kitab Yunus menceritakan atau dikatakan di sana bahwa Niniwe adalah kota yang mengagumkan besarnya. Kalau di Indonesia kota mana ya mengagumkan ya, mengagumkan besarnya? Jakarta kali ya, termasuk ya. Besar gitu, kota yang besar, mengagumkan. 3 hari perjalanan kalau mengelilingi kota itu. Cukup besar. Tapi juga mengagumkan dosanya. Karena kejahatan yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Mengagumkan besarnya kota itu, tapi juga mengagumkan besarnya dosa dari penduduk kota Niniwe. Tapi ketika Yunus datang dan mengatakan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikan kota Niniwe karena dosa mereka. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Mereka segera memerintahkan untuk berpuasa dan bertobat. Mereka tidak mengatakan, Yunus apa sih kamu? Kamu kan cuma suruhan Tuhan, udah sana pergi, kami baik-baik aja kok. Buktinya kami melakukan dosa, kami berbuat ini gak ada apa-apa tuh, gak ada masalah tuh. Kamu aja yang iri gitu. Tidak. Tapi dikatakan dalam Alkitab, mereka segera memerintahkan untuk berpuasa dan berkabung serta bertobat. Kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan juga di sana bahwa raja kota Niniwe pun turun dari singgasananya, meninggalkan jubahnya dan mengganti dengan selubung kain kabung, lalu duduk di atas abu. Sebagai bentuk bahwa ia bertobat, ia menyesali perbuatannya dan memerintahkan seluruh rakyatnya dan ternaknya juga untuk mengenakan kain kabung, berpuasa dan berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Sikap ini kan sama dengan yang dilakukan oleh Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Segera meninggalkan pekerjaannya. Artinya segera bertobat ketika diajak untuk mengikut Yesus. Penduduk kota Niniwe ketika diingatkan oleh Allah melalui Yunus tentang dosa mereka, maka mereka segera bertobat. Mereka segera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan apa yang dikatakan dalam ayat 10? Maka Allah tidak jadi melakukan apa yang sudah dirancangkannya. Yesus katakan, percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kalau bertobat, percayalah, pasti akan ada keselamatan. Di kata pembuka tadi dikatakan bahwa ya tidak ada orang yang tidak berdosa. Ya, tidak ada orang yang punya masa lalu tanpa dosa, dan juga tidak ada pendosa yang tanpa masa depan. Injil menunjukkan bahwa bagi pendosa yang mau bertobat akan ada masa depan. Yang penting adalah bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan bagaimana hidup sebagai orang yang bertobat dan memberi diri sebagai penjala manusia. Kalau kita membaca surat ini, atau tadi yang dibacakan oleh Penatua Maria, mungkin kita mengatakan, wah Paulus nih ngajarin yang gak baik nih. Paulus ngajarin yang gak benar nih. Bagaimana mungkin orang yang beristri berbuat seolah-olah tidak beristri? Pak Nono sudah beristri ya? Terus berbuat seolah-olah gak beristri, kira-kira apa yang Pak Nono lakukan? Mulai lirik-lirik yang masih muda-muda gitu kan? Ini gak benar nih Paulus nih. Orang yang menangis seolah-olah bergembira, tidak menangis. Dan orang yang bergembira juga seolah-olah tidak bergembira. Orang yang membeli sesuatu seolah-olah tidak memiliki apa yang dibelinya.
Bukankah Paulus mengajarkan kebohongan atau kemunafikan? Sesuatu yang terjadi tapi kita lakukan tidak sesungguhnya yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan kebohongan atau kemunafikan yang hendak Paulus ajarkan. Sama seperti murid yang pertama meninggalkan jalannya dan ayahnya. Sama seperti penduduk dan raja kota Niniwe yang meninggalkan perbuatan jahatnya, meninggalkan singgasana dan jubah kebesarannya. Jemaat di Korintus juga diajak untuk meninggalkan kepentingan pribadinya, meninggalkan egonya, meninggalkan cara hidup yang hanya berpusat pada diri sendiri. Saya punya istri, bukan hanya istri juga anak. Ya, saya harus jaga dan urus istri saya yang utama. Peduli dengan orang lain. Perempuan-perempuan lain juga punya suami kok, ya biar aja suaminya yang ngurusin. Saya sedang sedih, saya sedang menangis, orang itu ngertiin saya dong. Jangan saya yang disuruh ngertiin orang lain. Saya bisa membeli apapun, ya terserah orang lain, salahnya sendiri. Tidak sekolah tinggi-tinggi gitu ya, tidak bisa kreatif. Di masa pandemi ini harusnya kreatif sehingga bisa membeli segala sesuatu. Bukan itu. Paulus mengajak kepada jemaat di Korintus, saya dan saudara untuk hidup sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Hidup sebagai orang yang bertobat, hidup sebagai pengikut Kristus, yaitu orang yang memberi contoh dan meneladan kehidupan Yesus. Hidup yang mengarahkan hati bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada Allah saja, tetapi mengarahkan hati kepada dunia, kepada keluh kesah dunia, kepada jeritan dunia. Hati kita sudah kita arahkan pada Tuhan. Allah ada di dalam hati kita. Kini kita diutus sebagai pengikutnya untuk melihat, mengarahkan diri kita kepada keluh kesah dan jeritan dunia ini. Memberi diri kita kepada dunia. Di masa pandemi ini, kita bukan hanya diajak untuk melihat diri kita. Yang penting saya selamat gitu ya. Yang penting saya aman, yang penting saya sehat. Peduli orang yang terpapar ya salahnya sendiri gitu kan. Tidak disiplin. Bukan itu yang hendak Paulus ajak. Ayo. Kalau kita tidak terpapar, ya kita berbuat seolah-olah kita ini terpapar sehingga kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang yang terpapar, sehingga kita bisa melakukan dan berbuat sebagaimana orang yang sedang dalam kegalauannya, dalam kesedihannya, dalam kegelisahannya. Marilah kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk bertobat dan percaya serta mengikut Dia, kita berikan diri kita sebagai penjala manusia. Amin. Dia sedia
yang membawa derita dan sengsara, tinggalkanlah segala durhakamu, carilah bahagia, kembalilah pada Tuhan. Dia tahu tujuanmu, angkat salibmu Tuhan, kembalilah pada Tuhan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita menaikkan doa Bapa kami. Bagi saudara-saudara yang di rumah dapat bergandengan tangan. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin.
Silakan duduk. Mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang kami imani memiliki rancangan damai sejahtera bagi kami, bukan rancangan kecelakaan. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika saat ini kami sudah berada di penghujung bulan Januari, tetapi kami juga belum melihat tanda-tanda selesainya pandemi ini. Kuatkan iman kami ya Tuhan untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak berdiam diri, bahwa Engkau melakukan karya-karya besar di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, jauhkan kami hanya mengeluh bahkan bersungut-sungut, tetapi bersyukur karena kami melihat kasih, berkat, dan karya-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit dan di tempat-tempat yang dijadikan rumah sakit, terlebih mereka yang berada di ruang ICU. Tuhan, kami percaya Engkau ada di dekat mereka. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka untuk tetap mampu bersyukur kepadamu. Biarlah saudara-saudara kami tetap memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira yang dapat mengalahkan segala sakit penyakit. Jauhkan dari kegalauan bahkan keputusasaan. Biar mereka boleh mengimani untuk perawatan yang sedang dilakukan, obat-obat, vitamin yang diminumnya, itu adalah cara Engkau memberikan kekuatan di dalam tubuhnya, bahkan membersihkan virus-virus yang ada di dalam tubuhnya. Berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Berkati juga keluarganya yang tidak dapat merawat dari dekat. Biarlah keluarga tetap terus mendoakan dan memberikan semangat kepada saudara-saudara kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih terus bersedih, menangis, berduka karena anggota keluarga mereka meninggalkan mereka. Mereka telah Engkau panggil, baik mereka yang meninggal karena COVID-19 maupun karena penyakit-penyakit yang lain di masa pandemi ini. Kami percaya Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Kami percaya Engkau memeluk saudara-saudara kami ini di dalam kedukaannya, memberikan kekuatan kepada mereka untuk tidak terus-menerus di dalam kedukaan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, mampukanlah mereka untuk kembali dapat menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk para tenaga medis dan juga orang-orang yang bekerja di rumah sakit dan juga di tempat-tempat perawatan. Tuhan, berikanlah kepada mereka kesehatan. Tolonglah mereka agar mereka tetap menjaga diri mereka, kesehatan mereka, sehingga mereka dapat terus menjaga dan merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan berkati juga untuk saudara-saudara kami yang telah dinyatakan negatif dan tidak ada lagi virus corona di dalam tubuhnya. Tuhan menolong agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan ini dengan yakin dan percaya bahwa mereka telah sehat kembali. Mereka tidak menjadi takut akan kehidupan ini, takut dengan segala sesuatu. Biarlah Tuhan mau menolong saudara-saudara kami ini.
Begitu juga untuk kami semua ya Tuhan, tolonglah kami agar kami mendisiplinkan diri akan protokol kesehatan. Kami ikut berjuang menghentikan penyebaran virus corona ini dengan kesungguhan kami, ketaatan kami untuk hidup yang benar di dalam kesehatan yang harus kami jaga. Menjauhi kerumunan, senantiasa memakai masker ketika kami harus keluar rumah, dan juga rajin mencuci tangan. Tuhan, kami berdoa untuk negeri kami, khususnya untuk pemerintah kami. Biar Tuhan mau berkati di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap rancangan yang mereka lakukan, agar semuanya itu boleh juga menjadi kehendak-Mu, sehingga boleh berjalan dengan baik. Khususnya untuk rencana diadakannya vaksinasi. Biar Tuhan juga berkati agar ini juga boleh menjadi bagian dari cara untuk menghentikan masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena menjadi korban dari berbagai macam bencana yang terjadi di negeri kami. Longsor, banjir, dan juga bencana-bencana yang lain, bahkan juga kecelakaan. Tuhan, Engkau kuatkan saudara-saudara kami ini, agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Berkati untuk saudara-saudara kami yang Kau pakai memberikan bantuan pertolongan kepada mereka, agar mereka juga boleh melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengar doa kami, Tuhan, dengarlah doa kami. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersembahkan persembahan dengan ayat pengantar dari Yoel pasal 2 ayat 13 sampai 14. Yoel pasal 2 ayat 13 sampai 14. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tebus olehnya, kini layanilah mukhalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimohon bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang sudah Engkau berikan setiap hari. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Berkatilah dan kuduskanlah agar dapat kami pakai untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia-Mu yang kami peroleh dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwa
senang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Jangan hanya bertobat dan percaya saja. Hendaklah engkau merespon panggilan Tuhan untuk mengikut Dia. Kami segera bertobat dan mengikuti Kristus di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, 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 Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku.